ladangnya Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan. Yang kedua bisa bertepuk tangan bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dengan teman-teman juga. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Ya, Kak Stella, sepertinya kita harus melihat teman-teman kita. Apa ada yang membuka kamera atau belum? Silahkan. Teman-teman di sini pasti sudah mempersiapkan diri dari pagi, bangun pagi, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sekarang waktunya kita beribadah. Pasti sudah rapi. Boleh teman-teman membuka kameranya dan teman-temannya bisa melihat teman-temannya yang hadir. Untuk Dan teman-teman yang sudah menyalakan kamera bisa memperlihatkan Alkitabnya. Ya, Bagi yang belum Alkitabnya. menyalakan, silakan menyalakan terlebih dahulu. Dan di situ ada emoticon melambaikan tangan, silakan kita bisa melambaikan tangan secara online. Di situ ada emoticonnya ya. Jika ada yang malu-malu untuk membuka kamera, bisa membuka emoticonnya. Kita panggil-panggil dulu ya kayak supaya lebih akrab hari ini ibadahnya. Di situ ada Kak Bella, halo. Ada Kak Grace Sinaga, halo Kak. Ada Bang Colin. Ada Iren baru tampil bolon. Iya, dan teman-teman lain juga yang Glory Nenggolan, ada Andreas. Terima kasih sudah tetap setia ibadah ya pada hari ini. Dan ada Sarah Pardede yang belum nyalain kamera, coba dulu dong dinyalain kameranya. Dan Caca, Bang Juan juga. Ada Glory. Ada tuh, si halo, hai. Wah, masih banyak nih ya. Oke, sambil menunggu, kita menyanyikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk, kita sukacita pada hari ini, memuji Tuhan.
saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan bernyanyi. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Anak-anak kami sekalian, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ice breaking. Saat ini, persiapkan hati dan pikiran kita hendak memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita mau bersama-sama dengan turunnya kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu
oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 27 ayat 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim terpujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikian hukum Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan juga untuk pengampunan daripadanya. Untuk itu, mari kita bernyanyi, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Engkau setia padaku. Hanya Engkau
saudara kami di rumah, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1 dan 3, Hosi Pangoluang. Rohaku, Hosi
Bacaan kita pada ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kita akan bernyanyi lagi, yaitu percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari perak dan permata. Umur panjang di kanan tanganmu, kekayaan hormat di tanganmu, jalan yang benar, damai sejahtera senantiasa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, natumo palangit potano. Au porsea Tuhan Yesus Kristus, anani di bata nasasadai, imana tinubuhan nis Maria, nagabegabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumani silatus, nama tetar pajal doibana di hau pinar silang, natua tu batur tano, namulak mangulu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dostani, disimai bana pai mamula suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok,
mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman ini yang sangat dinanti-nanti ya, Kak Stella ya. Apa-apa aja yang harus kita umumkan dan apa yang terupdate pada hari ini. Yang pertama, dalam tema hari ini yaitu mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tua. Nanti kita akan mendengarkan itu nanti dari Amang Pendeta, tapi terlebih dahulu kita akan memperkenalkan siapa-siapa yang hadir untuk melayani pagi hari ini ya. Ya Kak Stella, kita kenalkan satu persatu, dimulai dari Inang Sintua yang melayani hari ini, yaitu Inang Sintua Nyonya Tobing Boris Simbolon. Hai Inang, sama-sama untuk Hai anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng. iya, dan pemusik kita yaitu dari sebelah kiri ada Kak Marta Simbolon. Wah, langsung skillnya keluar ya. Dan ini dari Hasapi ada Kak Nadia, silakan Kak permainkan skillnya. Mainkan dulu Hasapinya biar kedengaran. Wah, mantap. Dan di bass ataupun gitar ada Bang Sonang Manula. Wis, mantap. Dan yang terakhir adalah Bang Albert Sitompo. Dia yang lead semuanya. Mantap. Dan di balik layar tidak juga lupa kita memberikan terima kasih kepada Bang Tony yang sudah mempersiapkan semua dari audio, bahkan slide yang ada. Hai Bang Tony, nanti kita juga akan lihat Bang Tony seperti apa nanti waktu berfoto di akhir ibadah ya. Dan ada Kak Marcel, hai Kak Marcel sebagai koordinator kita ibadah. Dan ada Kak Trides, ada Kak Mila, Kak Nita. Dan yang terakhir adalah kita memperkenalkan nanti yang membawakan firman Tuhan yang sesuai tema pada hari ini adalah Bang Pendeta Simbolon. Nanti ya kita akan melihat dan memperkenalkan diri juga nanti. Kita siap-siap. Oh ya, satu lagi yang lupa. Padahal dia ada di dekat saya tapi saya lupa. Yaitu Kak Stella. Hai Kak Stella. Hampir saja lupa. Kak Stella guru apa? Baru nenggolan. Wah, guru nenggolan. Wah, ada nenggolan juga di situ ya. Dan penyanyi terkenal Nenggolan Sister. Oke, apalagi Kak Stella ada pengumumannya? Yang kedua, selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja yang berulang tahun minggu ini. Semoga selalu sehat dan diberikan umur yang panjang. Oke, ada lagi pengumumannya yaitu tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ada 3M, bukan 3 miliar, tapi 3M itu adalah memakai masker atau face shield seperti kita ini dan kakak dan abang pemusik. Dan kita menjaga jarak, ya, jaga jarak. Dimanapun kita berada kita tetap jaga jarak kita. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Siapa di sini yang rajin mencuci tangan berarti dia hidup sehat, ya. Dan apalagi Kak? Untuk teman-teman remaja, jangan lupa mengisi sensus remaja. Yang sudah mengisi akan mendapatkan hadiah. Akan ditunggu di rumah kalian masing-masing. Mantap tuh. Dan yang belum mengisi diingatkan untuk segera mengisi. Linknya ada di bio Instagram rhkbp_jtw. Oke, berikutnya adalah persembahan kolekte ibadah minggu. Kita dikumpulkan kepada orang tua kita masing-masing ya. Dan apalagi Kak Stella? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Info Natalnya adalah bagi teman-teman yang melayani sebagai MC dan singer. Lalu yang kedua, ingin mengisi pelayanan solo, duet, ataupun vokal grup, dapat menghubungi panitia Natal. Dan yang terakhir adalah pesannya, kita tetap setia dalam ibadah minggu online kita, karena di sini juga kakak-kakak tetap setia melayani adik-adik remaja dan ajak temannya yang lain-lain. Untuk Natal kita akan dirayakan tanggal 12 Desember 2020 jam 3 sore. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Di gereja kita. Wih, di gereja nih. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Itu aja ya pengumumannya Kak Stella ya. Dan kita akan lanjut. Oh ya, yang berulang tahun happy birthday. Yang berulang tahun teman-teman ya. Semoga Tuhan berkati dan tetap setia dalam kehidupannya di dalam Tuhan. Dan kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Simbolon. Kita memburukan Tuhan
sebagai perlindungan kita di saat kita menghadapi badai, kita menghadapi permasalahan hidup di sekolah, di keluarga, bahkan dimanapun juga. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dan kita bernyanyi still. Shalom, Horas adik-adik. Halo. Dengar suara saya? Semua dengar suara saya? Dengar ya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik saya, khususnya para remaja yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 6 ayat 20 hingga ayat 23. Amsal 6 ayat 20 hingga ayat 23. Dengarkanlah baik-baik. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya.
Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran itu yang mendidik ke jalan kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Saya harapkan adik-adik semua konsentrasi. Saya ingin melihat wajah kalian satu persatu dulu ya. Dan saya harus katakan setiap kita beribadah harus selalu mempersiapkan hati pikiran kita, termasuk ya pakaian kita. Artinya selayaknya orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya sangat bangga, bergembira melihat, mendengar kerajinan adik-adik saya mengikuti setiap minggu ibadah live streaming, khususnya para remaja. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari anak-anaknya. Adik-adik saya, nats kita hari ini diambil dari kitab Amsal Sulaiman. Kita tahu bahwa kitab Amsal ini adalah berisi hikmat dan pengajaran. Sesuai dengan namanya, Amsal itu berasal dari kata Ibrani ya, masyal. Artinya nasihat, pengajaran, dan isinya pun berupa nasihat-nasihat dan pengajaran. Jadi siapa yang mau bijak menjalani kehidupan sehari-hari, baiklah dia banyak membaca kitab-kitab Amsal. Sebab dalam kitab Amsal ini kita diberikan pengajaran bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sehari-hari. Hidup terhadap sesama dan juga kepada Tuhan. Dan kita melihat dalam kitab Amsal ini khususnya ajaran-ajaran yang berhubungan dengan nasihat-nasihat di antara keluarga. Jadi kita melihat hubungan-hubungan di antara keluarga di dalam kitab Amsal ini, baik hubungan sebagai suami istri, sebagai orang tua kepada anak, ya, sebagai yang bersaudara, kakak beradik, hubungan tua dan muda. Ya, kita melihat banyak hal nasihat-nasihat di sini. Bagaimana kita harus bersikap kepada abang adik kita, saudara kita, bagaimana kita seharusnya bersikap kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua dari kita. Dalam nats ini kita diberikan satu tema, yaitu mendengar nasihat dan pengajaran orang tua. Tentu kalian sejak sekolah minggu telah diajarkan tentang menghormati orang tua. Dan hormat kepada orang tua itu sudah tertulis dalam 10 hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima. Mungkin kalian masih bisa menghafalkan kan? Masih tahu hukum yang kelima? Ya, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu jugalah yang kembali ditekankan oleh Salomo ya, Amsal Sulaiman. Salomo itu adalah seorang raja yang sangat bijaksana, sangat pintar, diberikan Tuhan karunia-karunia hikmat, tapi dia juga adalah seorang yang sangat taat kepada orang tuanya. Itu jelas dinyatakan oleh Salomo dalam tulisan-tulisannya. Jadi dia sangat memegang teguh pengajaran-pengajaran dari orang tuanya. Kita tahu orang tuanya adalah siapa? Siapa orang tua daripada Salomo? Si Daud ya. Jadi Daud ayahnya, Salomo anaknya. Jadi kita tahu Daud itu adalah seorang yang sangat rohani,
memegang spiritualitasnya sangat tinggi, ya, dan dia sangat sangat dikenan oleh Tuhan. Selama dia menjadi raja, dia adalah raja yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Jadi sekarang Tuhan mengatakan kepada kita sebagai remaja, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi ada kekhususan daripada kitab Amsal ini untuk menyapa anak-anak, yaitu dengan kata "hai anakku", ya. Hai anakku. Ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara orang tua dengan anaknya. Jadi ini berbicara tentang hubungan-hubungan keluarga. "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi konteksnya rumah, ya. Jadi lingkungannya adalah rumah, di mana di rumah itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah, jadi berbahagialah kalau masih ada orang tua yang dapat memberi nasihat kepada kita. Tentu harus didengarkan. Mengapa harus mendengar perintah orang tua dan tidak boleh menyia-nyiakan ajaran ibu kita? Karena orang tua kita itu adalah hamba Tuhan, ya, wakil Tuhan yang berfungsi untuk mendidik kita, membesarkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada tanggung jawab penting daripada orang tua. Jadi orang tua yang baik harus mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan sejak masa kecil mereka. Seperti Amsal nanti berbicara juga, "Didiklah anakmu sejak dini, nanti setelah besar dia tidak akan menyimpang lagi dari firman atau dari kebenaran itu." Jadi penting membiasakan diri untuk selalu dengar-dengaran kepada perintah orang tua, apalagi dalam usia kita yang masih remaja. Nanti kalau sudah besar, kalian sudah dapat menentukan atau bersikap atau bisa berdiri dengan teguh dimanapun saudara berada. Artinya pondasinya sudah kuat, dasar-dasar pengajaran tentang firman Tuhan sudah kuat, sehingga dimanapun kalian nanti berada, apakah kalian mau sekolah di luar negeri, mau kos di negeri orang, di Pulau Jawa, Sumatera, kalian sudah dibekali oleh ajaran-ajaran, nasihat-nasihat khususnya dari firman Tuhan. Jadi itu alasannya mengapa harus mendengarkan ayah dan ibu, karena ayah dan ibu kita itu ditugaskan Tuhan untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, menasihati kita sesuai dengan firman Tuhan. Nanti dalam kitab Efesus juga dikatakan, "Hai bapak-bapak, didiklah anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan." Oleh karena itu, apa yang menjadi perintah dan ajaran orang tua itu sebenarnya hal-hal yang baik semuanya. Hal-hal yang baik. Jadi tidak pernah orang tua mengajarkan hal yang tidak baik. Ini dalam tutur Batak juga sangat kental, ya. Orang Batak atau orang tuanya tidak pernah memberikan yang bukan garam dan tidak pernah memberikan yang bukan air. Dulu kalau orang tua kita zaman dahulu kan ya cukup pakai garam, itu artinya, karena belum ada lauk pauk yang cukup seperti sekarang. Jadi tidak pernah orang tua memberi kepada anaknya yang bukan garam, artinya tidak pernah memberi racun. Tidak pernah juga memberi yang bukan air, minum yang bukan air. Artinya bahwa orang tua itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita selalu dengar-dengaran kepada perintah nasihat orang tua, maka di kemudian hari kita menjadi bijaksana, menjadi pintar, menjadi
berpengetahuan. Makanya anak yang bijak itu adalah anak yang mendengar ajaran dan nasihat orang tuanya. Nah, dengarkan bapaknya berbicara, dengarkan ibunya berbicara. Nah, kalau ada anak-anak yang selalu taat, setia kepada orang tuanya, nasihat orang tuanya, maka orang tua kita itu akan berbahagia. Iya, apalagi pintar-pintar. Anak yang pintar membawa sukacita bagi ayahnya, tapi anak yang bodoh itu mendukakan hati ibunya katanya. Nah, jadi kalian itu harus selalu menempatkan diri taat setia kepada orang tua. Peliharalah perintah ayahmu. Jadi memelihara itu artinya memegang teguh. Nah, dalam ayat 2 dikatakan harus senantiasa, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Jadi artinya membiarkan firman itu, perintah itu berdiam di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, perintah Tuhan itu, perintah orang tua itu selalu kita renungkan, kita pelihara. Bahkan dikatakan kalungkanlah pada lehermu. Ini kan merujuk kepada kitab Ulangan ya, pasal 6. Ya, bagaimana orang Israel ya memelihara hukum-hukum Tuhan. Caranya bagaimana? Orang tua harus mengajarkannya kepada anak-anaknya pada waktu mereka duduk-duduk, pada waktu mereka di rumah, pada waktu mereka berbaring, pada waktu mereka bangun tidur, demikian juga dalam perjalanan. Nah ini. Jadi kalau kita berjalan-jalan bersama dengan orang tua, sebaiknya kita ya membicarakan tentang firman Tuhan. Nah, ditambahkan lagi kamu harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Kemudian kamu harus menuliskannya pada pergelangan tangan dan juga pada dahimu katanya. Semuanya tujuannya supaya ingat akan firman Tuhan. Nah, jadi sekarang peliharalah perintah ayahmu. Dengan cara bagaimana? Menambatkannya di dalam hati kita. Jadi kemanapun kalian nanti pergi, ingat nasihat orang tua. Apa kata orang tua? Misalnya dalam hubungan dengan sesama, dengan pergaulan dengan yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda suku dengan kita, dalam pergaulan misalnya pada mencari teman hidup misalnya. Kan itu banyak ajaran-ajaran, nasihat-nasihat orang tua. Bagaimana sikap kita kalau berhubungan dengan orang lain, kalau hidup di negeri orang yang jauh dari orang tuanya. Jadi bagaimana kita terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita. Jadi tambatkanlah senantiasa semuanya pada hatimu dan kalungkan pada lehermu. Nah, tentu ini sebagian tidak harus dipahami secara harafiah, tapi intinya adalah harus selalu memegang teguh, mengingat setiap ajaran-ajaran yang diberikan orang tua kita. Sehingga ini menjadi pertanyaan kepada orang tua, sejauh manakah orang tua kita telah memberi ajaran-ajaran kepada kita. Nanti misalnya kalau saya tanya kalian, apa yang saudara ingat pengajaran dari orang tuamu, misalnya dari mama, dari bapak, apa kira-kira yang bisa langsung kamu ingat, yang melekat di dalam hatimu, kira-kira apa? Atau sebaliknya justru saudara tidak pernah diajarkan tentang hal-hal yang baik, tidak pernah misalnya kalian diperlengkapi dengan ajaran-ajaran. Nah, tentu ini menjadi kritik kepada orang tua kita ya. Jadi, tapi sebagai anak kita harus berusaha memelihara perintah dan ajaran orang tua kita. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Inilah, saya katakan tadi, orang yang mendengar pengajaran dan hikmat itu, apa itu? Orang tua, pengajaran orang tua akan memiliki hikmat. Sehingga ketika kita berjalan, hikmat itulah yang memimpin kita. Ketika kita berbaring, kita akan dijaganya, dan ketika kita bangun, kita akan disapanya. Artinya apapun
pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita digerakkan oleh kebenaran-kebenaran tadi. Digerakkan oleh firman tadi. Mau makan, mau minum, mau belajar, mau pergi ke suatu tempat, ya, mau menjumpai saudara-saudara, mau mengerjakan sesuatu, kita sudah dituntun, dibimbing oleh hikmat yang ada pada kita. Sehingga yang memperoleh hikmat itu perjalanannya akan mulus, akan berhasil. Dia tidak pernah jatuh karena ketidaktahuannya. Karena apa? Ayat 23 dikatakan karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya dan teguran itu adalah yang mendidik jalan kehidupan. Sama seperti firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 119 itu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka orang-orang Kristen yang hidup dalam Tuhan itu, dia selalu berhasil dalam hidupnya. Karena dia tidak pernah jatuh. Karena apa? Karena dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga perjalanannya itu selalu dibimbing, dituntun oleh hikmat, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi saya mau supaya adik-adik, para remaja KB Jatiwaringin menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada nasihat. Yakinlah, lihatlah orang-orang yang sudah lebih tua dari kalian. Saya pun sebagai pendeta, saya juga sejak kecil sudah menjadi anak-anak yang setia, taat kepada orang tua saya, ya. Sampai sekarang walaupun saya sudah pendeta resort, tapi kalau ibu saya berbicara kepada saya itu selalu manut-manut, ya. Kalau disuruh saya ke rumah tulang, saya harus pergi. Pergi dulu ke rumah tulangmu, bawa daging, katanya saya harus lakukan itu. Walaupun tidak zamannya lagi sekarang kan, tapi karena itu perintah, saya harus lakukan. Iya, ya, apa dulu, pulang dulu kalian katanya. Lihat dulu, ini rumah. Saya harus pulang. Ya, misalnya, ya pergi dulu ke rumah Itomu katanya. Nah, pergi ini, beli ulos, beli ikan, itu selalu saya turuti. Jadi walaupun ibu saya tidak tamat SD, saya sudah doktor misalnya, tapi saya selalu turut kepada nasihatnya. Jadi kalian pun harus seperti itu nanti. Ya, sebab Tuhan akan mengasihi orang-orang yang selalu taat kepada orang tuanya, apalagi kepada firman Tuhan. Kalian pun memang harus bisa membedakan mana nasihat yang baik dan yang tidak baik. Kadang-kadang bisa saja orang tua memberi nasihat yang tidak baik. Kadang-kadang di situ nanti kalian harus bijaksana. Jadi menolak pun ada etikanya. Jadi menolak orang tua harus juga dalam kerangka ketaatan. Artinya bicara seperti ini, bukan seperti itu Bapak, bukan seperti itu Mama. Kan firman Tuhan berkata seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, ada juga misalnya orang tua, kamu ya tidak bisa pergi ke rumah mang tuamu katanya. Nah, itu enggak usah dimaui ya. Kamu tidak bisa cakapan sama anak inang udamu itu, sebab dia jahat sama kita. Ya, sampai mati nanti kamu jangan dimaui ya. Jadi harus bisa juga membedakan mana ajaran. Sebab kita masih manusia ya. Jadi kalian harus selalu bisa menyesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, itulah harapan saya kepada kalian, kepada adik-adik kami. Ya, dan nanti kalian pasti jadi orang-orang berhasil. Ya. Dahulu saya muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi saya tidak pernah melihat orang-orang benar kekurangan makanan, kata pemazmur. Dahulu saya muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi saya tidak pernah melihat keturunan orang benar menjadi peminta-minta katanya.
dan kekurangan roti. Artinya apa? Orang-orang benar itu selalu dicukupkan oleh Tuhan, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah. Jadi kalian harus ingat itu, ya. Abang-abang kalian sudah banyak menjadi contoh. Ya, jadi kalian masih masa remaja yang masih labil. Ya, kalau salah, ya salah di masa remaja, nanti sampai masa tua akan hidup kalian itu jadi menderita, ya. Tapi kalau kalian bertahan dalam Tuhan, ya, berdiri teguh di dalam Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, nanti kalian sampai masa tua akan sukses. Jadi sangat baiklah kalau kalian selalu memberikan waktu beribadah kepada Tuhan kita. Nanti kalau suasana di gereja kita sudah memungkinkan, kebaktian remaja sudah dibuka, kalian pun harus rajin, bergegas datang ke gereja. Jangan terlalu lama di rumah, ya. Iya. Dada dulu, dada tangannya dulu. Iya. Dada dulu. Iya. Iya. Iyalah. Oke, ya. Salam kepada semua orang tua, ya. Iya, ingat makan siang. Iya. Kami banyak di sini melayani kalian. Ya, itu karena kami bangga punya adik-adik yang selalu setia kepada firman Tuhan. Jadi abang-abang kakak kalian tidak lelah, ya, pendamping remaja tidak memperdulikan perut mereka, ya. Walaupun sudah lapar, tapi demi adik-adiknya mereka, ya, bertahan dan bahagia. Iya. Iya. Si apa namanya ini? Si Rosiana. Iya. Si William. Si Gabriela. Perintah itu menjadi pelita dan cahaya bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk adik-adik kami, para remaja yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan, tuntun bimbing mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Jauhkan dari mara bahaya, dari godaan-godaan si jahat, dan biarlah mereka kelak menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi banggaan, sukacita, menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan juga gereja kami dan juga keluarganya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang selalu memberkati juga cita-cita mereka pada masa-masa yang akan datang. Berkati orang tua mereka Tuhan, berikanlah hikmat kepada para orang tua untuk mampu mengajar, mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Stella ya. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Eldarton Simbolon, dan kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 669 ayat 1 dan 2. Ringgas au paboahon. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita nyanyikan Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Shalom sahabat hari Minggu. Iya, akhirnya kita sudah di akhir acara ibadah kita hari ini ya teman-teman. Terima Ya, kasih untuk teman-teman yang sudah join. Kita jangan keluar dulu, kita mau foto bersama dulu. Jadi buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan Iya, menyalakan kameranya Nyalakan terlebih dulu. dahulu. Ada yang tetap setia mematikan kamera dari awal sampai akhir sepertinya ya. Sekarang Coba kita berfoto ya dinyalakan teman-teman. kameranya. Semua. Ya, tolong dibuka ya, tolong dibuka sebentar. Ya, Terima kasih teman-teman. ya. Ya, ayo dong teman-teman dibuka kameranya ya, biar kita dokumentasi untuk berfoto Dibuka ya bersama-sama. kameranya. Udah? Oke. Oke, Terima thank you. kasih, Terima kasih. teman-teman. Sampai ketemu di hari Minggu depan ya. Iya. Bye bye, tetap sehat. Selamat berkati. Mose. Oras, oras.